Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Qulullahu ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu pada materi kajian fikih ya. Fikih khususnya fikih ibadah ya. Fikih yang membahas seputar ibadah haji dan umrah ya. Pembahasan kita semester ini haji dan umrah. Salam dan salam tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan kabilah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Sebelum masuk pada materi fikih ibadah haji ya dan umrah, dalam mukadimah kitab fikih ibadah yang dikarang oleh Dr. Ahmad Alim, beliau memetakan ya bahwa manusia modern berarti siapa? Ya kita ya, orang-orang yang hidup zaman sekarang ini ya, dengan pesatnya teknologi disebut sebagai orang modern ya. Lah orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini ternyata ada kecenderungan mereka itu ingin bebas dari peraturan Allah ya. Jadi banyak orang yang menentang syariat ya. Banyak orang yang ingin dirinya itu keluar ya dari kewajiban-kewajiban syariat dan malah mengerjakan atau melakukan dosa. Ya. Jadi tidak mau diatur dengan apa? Hukum Allah ya, hukum Islam ya. Namanya orang-orang apa itu? Orang-orang sekuler ya. Yang hidup ini hanya berhenti di dunia saja ya. Akarnya apa? Tidak mau menerima atau tidak mengimani adanya kehidupan di akhirat yang mana ini berdampak pada seluruh kehidupan ini dianggap apa? Berhenti atau selesai ketika mati ya. Padahal mati itu dalam syariat adalah awal dari kehidupan yang baru nanti, yaitu kehidupan di akhirat ya. Yang mana kehidupan akhirat itu kekal dan abadi sifatnya. Adapun kehidupan dunia ini fana apa? Sementara ya. Alhamdulillah, mereka manusia modern itu menganggap semua yang dilakukan di dunia ini ya selesai di dunia ini ya. Kebaikan ya kebaikan, keburukan ya keburukan, tidak ada perhitungan. Tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak ya. Sehingga mereka ya mengalami problem hidupnya itu hampa ya, kembali kepada kejahiliahan ya zaman dulu ya,
ya bahkan kriminal ya, korupsi ya, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan ya. Kejahatan-kejahatan itu menjadi masif ya, menjadi banyak yang terjadi di muka bumi ini. Hadirin Imam Ibnul Jauzi ya pernah menulis ya, mengatakan bahwa sebab krisis ya, krisis Tuhan ya, krisis ilahiyah ya, krisis keruhanian, orang itu nggak ada iman lagi ya, nggak ada Tuhan di hatinya, kepercayaan itu hilang, krisis atau berkurang sampai menjadi tipis ya, semakin kecil. Menurut Imam Ibnul Jauzi sebabnya apa? Yang pertama yaitu menjauh dari Allah. Ya, pertama mereka menjauh dari Allah. Yang kedua mereka menuhankan hawa nafsu. Tuh, ya. Jadi sebabnya menjauh dari Allah itu maknanya ajaran agama ini atau agama ini nggak dipelajari, kan gitu. Lama-lama nggak ngerti hidupnya itu pakai pedoman apa? Pedoman keinginan dia. Iya kan? Pedoman apa? Hawa nafsu, apa yang dia sukai gitu. Tidak berpedoman kepada ajaran agama ya, hukum-hukum Islam, karena orang Islam dia hidupnya suka-suka ya. Akhirnya apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya itu diperturutkan ya. Jadi memperturutkan syahwat ya, keinginan-keinginannya tidak dalam koridor agama ya. Kalau syahwat kemaluan sudah waktunya boleh menikah. Ya kan solusinya ya. Syahwat makan ada pembatas perut dibagi menjadi 3. Air, udara dan makanan ya, tidak boleh makan berlebihan misalnya. Ya. Dalam urusan harta juga tidak boleh terus hidup ini bekerja mencari uang, pas waktunya sholat tidak sholat, sibuk terus mengurus harta. Nah, itu syahwat kepada harta yang menyimpang. Nah, penyimpangan ini diterangkan dalam surat Toha ya, ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha ayat 124, Allah berfirman, dan barang siapa yang berpaling. Kan tadi Imam Ibnul Jauzi menjelaskan sebabnya orang menjadi krisis ketuhanan, kerohanian, keilahian karena menjauh dari Allah nih kan. Siapa yang menjauh dari Allah, dari peringatan Allah, maka dia kemudian seperti atau sesungguhnya fa inna lahu ma'isyatan dongka, kehidupannya itu sempit ya. Sulit ya, sempit. Wa yahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini. Jadi sebab yang pertama tadi Ibnul Jauzi mengatakan karena menjauh dari Allah. Nah, menjauh dari Allah dalam surat Toha itu kemudian sama dengan menjadikan hidupnya sempit ya, dan akan di hari kiamatnya nanti dalam keadaan a'ma atau buta. Juga dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayyan. Maka datanglah sesudah mereka
pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat. Ya, ini orang yang nggak mau ibadah, sibuk dengan dunia, sholatnya ditinggalkan. Meninggalkan sholat adalah amalan yang utama. Kalau dia sampai pada tingkatan menganggap sholat tidak wajib, itu bisa keluar dari Islam. Ya, batasnya antara bainal mu'min wal kufri tarkus shalah. Orang dikatakan beriman, iman, dan kafir itu batasannya sholat. Kalau dia tidak sholat, dia bisa dianggap secara hukum kafir, meskipun masih KTP-nya Islam ya. Apalagi menganggap sholat tidak wajib ya, perbuatan itu. Ngeri sekali ya, meninggalkan sholat kemudian apa? Memperturutkan wattaba'u syahawat, memperturutkan hawa nafsu ya. Sudah ninggalin sholat, memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini inna nafsa la'amaratun, hawa nafsu yang buruk, pengennya orang itu bebas. Dan seluruh jalan surga itu dipenuhi dengan apa? Ketidaknyamanan menurut manusia ya. Jalan surga itu dengan isinya itu bertentangan dengan hawa nafsu ya, nggak suka lapar puasa misalnya, bersedekah nggak suka, berhaji itu juga bayar kan, capek kan, banyak yang meninggal, lama lagi ibadah haji ini kan, bisa dengan nunggu antrian sampai pulang kembali bisa 35 sampai 40 hari meninggalkan rumah itu, lama, sebulan lebih kan. Walaupun yang wajib haji tidak selama itu, cuman karena banyaknya yang harus berkumpul di Mekah, di Madinah, akhirnya bisa sampai 40-an hari. Menuruti hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayyan, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dari penafsiran ayat tersebut ya, Imam Ibnul Jauzi ya tadi melihat bahwa ada dua penyebab pokok tadi yang membuat rusaknya mental spiritual manusia sehingga menyebabkan terjatuh dalam jurang kehancuran, kesesatan itu, berpaling dari Allah, kemudian dalam bentuk apa? Menyia-nyiakan sholat. Berpaling dari Allah itu dalam bentuk menyia-nyiakan sholat diantaranya. Sholat itu dipahami apa? Terjadinya dialog ya. Terutama dalam surah Al-Fatihah, antara hamba kita apabila sholat itu berdialog dengan Allah, ngomong gitu. Dan sholat secara bahasa bermakna doa, permohonan ya. Nah, saat sholat ditinggalkan, disia-siakan, itu bagian daripada bentuk orang-orang yang berpaling. Bahkan seorang ini mu'alaf ya, Coach Stephen itu hidup ini apa? Nabi Faro, hidup ini cuma nunggu waktu sholat diisi dengan ya bekerja kan, kalau yang sudah menikah ya, sekolah. Jadi yang utama hidup ini ya ibadah itu. Ibadah yang paling sering dilakukan, paling banyak adalah ibadah sholat. Dan itulah amalan yang utama. Awalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah, apa itu? As-salat. Amalan pertama yang dihisab di hari kiamat nanti dari amalan-amalan manusia ini, yang pertama dihisab adalah amalan sholat. Karena siapa sholatnya benar, nah selamat itu. Ya, yang lain mengikuti. Jadi ukurannya apa dalam agama kita? Sholat. Bagaimana ini apa khusyuknya, bagaimana ini apa rukun, syarat rukunnya ya, tumakninahnya ya. Ini kemudian kualitas sholatnya diuji di situ, bagaimana termasuk yang benar ya, sesuai sunnah, khusyuk atau
atau main-main ya, atau menyia-nyiakan sholat itu. Kemudian sholat berarti tanda orang yang berpaling dari meremehkan sholat, berarti orang itu berpaling dari jalinan hablu minallah ya, tali hubungan dengan Allah tadi, komunikasi Allah dengan Allah tadi. Kemudian yang kedua, dari surat Maryam tadi dan Toha, Imam Ibnu Jauzi menafsirkan bahwa memperturutkan hawa nafsu yang kedua itu bentuknya apa? Mengikuti syahwat. Ya. Umpamanya orang senang makan enak ya, bersenang-senang. Apa bentuknya loh yang banyak kita lihat? Pesta kan ya, makan-makan, dugem ya, minum-minum ya kan? Kan memperturutkan syahwat. Itu yang haram. Atau mungkin yang halal, makan makanan yang bermerek mahal ya. Duitnya dari mana asalnya? Bekerja kan ya? Bekerjanya bagaimana caranya? Kadang-kadang bagaimana caranya dapat uang itu dia tidak pedulikan halal atau haram. Atau kalau pekerjaannya halal, bagaimana biar dapat uang banyak dan ternyata meninggalkan sholat gitu loh. Sibuk apa? Bekerja full biar dapat uang. Uangnya untuk apa? Memperturutkan syahwat makan biar dapat uang banyak, biar bisa makan enak atau mungkin berlibur di tempat yang wisata yang mahal. Nyari apa itu? Memperturutkan syahwat. Dan contoh-contoh yang lain, orang-orang yang memperturutkan syahwat kemaluan bagaimana? Berzina kan, melacur dia, berzina dia karena dia memiliki apa? Uang dari hasil kerjanya tadi digunakan untuk berbuat maksiat ya. Yang itu dalam kategorinya apa? Bagian daripada memperturutkan hawa nafsu ya. Manusia memang bukan malaikat, bukan pula setan. Jadi bagaimana manusia? Bro, gabungan sifat malaikat dan sifat setan. Ya, kalau setan selalu berbuat dosa, memperturutkan keinginannya, ya. Kalau malaikat selalu berbuat ketaatan, nurut perintah Allah, tidak bermaksiat. Manusia dua-duanya ada. Tinggal mana yang kuat apa mempengaruhi atau yang kemudian menjadi keputusannya ya. Keputusannya maksudnya dia memilih melakukan yang apa? Kebaikan, fa'alhamaha, fujurha atau wataqwaha, yang mana itu. Jadi perbuatan maksiat dan dosa itu atas dasar apa? Pilihan orang itu sendiri, bukan kemudian menyalahkan takdir. Allah telah mentakdirkan saya jadi ahli dosa, ahli maksiat. Enggak. Manusia diberikan apa? Akal sehat, ya, hati, kolbu. Kemudian nabi diutus. Apa nabi diutus? Untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, sehingga bisa apa? Memilih dengan dikaruniai apa? Akal yang sehat ya, bukan seperti hewan hanya memiliki apa? Otak, insting, naluri hewan. Dia tidak punya akal. Nah, bedanya manusia dengan hewan ya pada akal yang ada pada diri manusia itu. Kalau otaknya sama-sama ada. Ya. Jadi memperturutkan hawa nafsu, kemudian melupakan ibadah pastinya, melalaikan ibadah. Menurut Ali Abduh, ibadah seperti sholat, zakat, puasa ya, tilawah Al-Quran, zikir, bagian daripada cara untuk mensucikan jiwa tuh, dari perbuatan dosa. Jadi haji itu bagian apa? Termasuk apa? Iya. Maka ilmu yang fardu ain itu apa saja? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga ini. Kalau tidak paham, dia bisa terjerumus penyakitnya apa? Sombong. Kemudian
ujub, apa itu? Bangga di diri. Udah yang hari ria, pamer ya. Penyakit-penyakit itu. Sum'ah, pengen didengar. Ini akhirnya apa? Amalannya tertolak atau pahalanya terhapus. Sebab apa? Dia melakukan apa? Hatinya apa? Kok kotor, tidak melakukan tazkiyatun nafas. Padahal itu bagian daripada penyelamat amal. Keywordnya dengan memahami tazkiyatun nafas, amalnya bisa besar atau pengharapannya menjadi besar, makbul, diterima oleh Allah. Tapi kalau nggak paham ilmu tazkiyatun nafas, akhirnya apa? Amal hanya untuk amal untuk dirinya, amal untuk manusia, ya, amal pengen didengar, hilang dari apa? Ikhlas, ya, murni. Harusnya ibadah hanya kepada Allah, berpindah kepada makhluk. Jadi seluruh ibadah-ibadah itu bermuara pada pensucian jiwa. Nah, ibadah yang akan kita kaji, ya, ibadah apa? Haji dan umrah. Bahkan ada tuntunan untuk berziarah, ya. Sudah pernah hadir dalam ini atau dikasih oleh-oleh orang yang haji, ya? Pernah, ya? Si bingkisan, ya, apa namanya, zam-zam kecil, ya, oleh-oleh. Terus haji ini, ya, harus dilakukan bagaimana? Bisa nggak setiap bulan haji itu? Nah, kalau umrah bisa, ya. Sebab ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ya, ini masih baru sebulan yang lalu, ya. Sekarang bulan Muharram, ya, bulan baru, ya. Haji itu artinya apa, haji? Menyengaja, ya. Sengaja apa? Sengaja mengunjungi apa? Mekah, Baitullah, sengaja. Nah, sering kita dengar termasuk permasalahan yang umum, sudah mampu tapi tidak mau berangkat haji, ya kan? Banyak, kan? Nah, di negara kita ini bisa 30 tahun Nabi anunya apa? Masa tunggu. Misalnya Alvaro hari ini mendaftar, bisa 30 tahun lagi baru berangkat, coba. Itu berat, ya. Jadi bisa jadi pada tua, ya. Nah, untuk mendapatkan kuota haji itu kan harus membayar dulu. Maka sekarang ini cara ibadah haji diwujudkan, pertama yang bisa dilakukan cuman mendaftar, ya. Bisa nunggu apa? Nunggu ketentuan dari pemerintah, Lampung ini berapa tahun nunggunya. Tapi manakala dia sudah mendaftar, sudah mewujudkan kesungguhan, keseriusan dalam ini menyempurnakan rukun, ya, rukun Islam, ya. Sehingga apa? Orang seperti itu sampai pada saat haji dipanggil, dia sudah berupaya dengan benar. Beda dengan orang yang tidak mulai membayar. Jadi kalau dulu Abi, ya, 25 jutaan lah dulu. Itu baru dapat nomor antrian. Nunggunya sampai sekitar 20-an tahun, dari tahun 2020, udah 5 tahun daftar haji.
Ya. Kalau sekarang daftarnya taruh bisa jadi 30 tahun baru angkat. 5 tahun yang lalu sekitar 20 tahun katanya. Ya. Nah, orang yang kategorinya mampu itu apa saja penjelasannya? Kan dalam rukun iman naik haji jika mampu, kan langsung gitu. Gimana pengertiannya? Mampu itu. Mampu mbak, bayar kan? Mampu tenaga fisiknya sehat bisa sampai Mekah ya, bisa. Kalau cacat apa namanya sakit kakinya biasanya masih ada yang berupaya untuk menggendong atau kursi roda ya. Ada yang begitu. Jadi pengertian mampu yang benar ya, bisa bayar, kemudian anggota keluarganya sudah ada uang yang untuk biaya hidup sehari-hari. Mungkin anaknya 3 atau 4, bapak ibunya berangkat umroh, berangkat haji 40 hari. Ya, dia anaknya 4 bisa dikasih uang, bisa jadi 2 juta umpamanya untuk beli beras, beli sembako, dan biaya. Artinya mampu itu biayanya menanggung nafkah keluarga yang ditinggalkan juga, bukan hanya mampu untuk bayar ongkosnya ya. Dan mampu juga hubungannya apa? Fisik ya, tidak ada cacat ya, tidak ada kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia bisa naik haji ya, aman menurut ilmu kesehatan. Kalau demikian, banyak orang yang sudah mampu ya, tetapi belum mau mendaftar haji ya kan, udah punya mobil, punya rumah, punya sawah atau punya tabungan, kok nggak mau daftar. Padahal itu wajib. Islamnya tidak sempurna kalau tidak ada atau tidak melaksanakan haji. Pertama kita coba kaji umroh ya, umroh. Umroh hukumnya apa? Sunnah haji tadi apa? Naik haji jika mampu ya, naik haji jika mampu. Umroh ya, ini umroh dulu. Keutamaannya diantaranya orang yang umroh, keutamaannya disebutkan kultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajjun wal umratun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang juga wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, iya, dan dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Umrah ini juga menghapus dosa ya, fadilahnya. Qala ya Rasulullah ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj. Yang kedua, menghapus dosa antara umrah dan satu dengan umrah yang lain. Al-umrah ya, ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah menghapus dosa di antara dua umrah. Ya, antara umrah yang satu dengan umrah lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan ya itu juga, melainkan surga. Jadi umrah menghapus dosa. Antara umrah berbuat dosa dihapus ketika umrah. Alhamdulillah. Itulah ya muqaddimah untuk fikih ya,
fikih bab fikih ibadah haji dan umrah baru seputar mukadimahnya. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.